Gue habis baca surat. Sedih banget pokoknya, lo baca sendiri nih ya, gue kasih tahu. Ini suratnya Jessica dari tahanan. Lo pause, lo screenshot. Sumpah sedih banget ya, apalagi kalau kalian misalnya punya keluarga yang mengalami kasus gitu. Mungkin kasusnya beda tapi intinya sama-sama di penjara lah. Pasti nulis-nulis kayak diary book kayak gitu-gitu guys. Dan kalau dibaca itu bikin hati kita tersentuh banget. Ini kita yakin 99% bahwa Jessica itu bukan pelakunya. Bukan hanya dari nonton Ice Cold aja ya, tapi kecurigaan kita dari barang bukti yang tidak jelas gitu kan. Dari si penegak hukum yang menangani kasus ini juga terseret kasus hukum yang berkaitan dengan darah juga gitu. Jadi ya wajar gitu kalau publik sekarang marah dan curiga ini kasus tuh gak adil. 20 tahun loh kak, bayangin. Sekarang gue kasih tahu kalian. Nih kalian tahu kasus ini? Yang baru-baru ini terjadi. Anaknya DPR menganiaya pacarnya sendiri sampai metong, dilindes pakai mobil dengan ancaman penjaranya cuma 12 tahun. Jelas-jelas udah metong dan dia pelakunya. 12 tahun lo tahu. Sedangkan kasus yang barang buktinya pun tidak jelas dan tidak diotopsi. Saya ada botolnya. Botol untuk ngeracun. Ya insting aja gitu. Insting kak, pakai insting, tidak objektif. Ya Allah, sumpah gak adil banget ya Allah. Konoha ya Allah. Duh, negara. Capek ya gue mau makan malam deh. Nggak lo? Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. Jadi gue mau komentarin ini wawancaranya Karnilia sama Bapak Mirna ya, si Om Edi itu. Inilah ekspresi Bapak Karni ini ya, udah sama ekspresi gue waktu nonton si Bapak Mirna itu bacot. Kayak gimana ya? Kayak bingung gitu loh. Kayak dari awal sampai akhir yang lu omongin itu lu kayak mengada-ngada, lu kayak mengarang indah. Kayak ya ampun, kayak otak itu kayak nggak ada gitu loh. Udah jelas-jelas buktinya nggak jelas. Udah jelas-jelas di dalam tubuhnya Mirna itu tidak ada cyanida sama sekali. Itu sudah dibuktikan oleh orang yang meneliti cyanida. Orang yang meneliti cyanida. Jadi lu sok pinter, sok ngomong di dalam tubuhnya ada cyanida. Lah, dokter yang menangani dan meneliti cyanida aja bilang di tubuhnya di tubuhnya Mirna itu tidak ada cyanida. Lu sok pinter amat lu bilang ada cyanida, mati diracun. Nah, lihat dah tuh si Karni aja sampai garuk-garuk kepala. Gue yakin banget tuh dia pas lagi wawancara itu di dalam hati dia, anjing nih orang ngapain sih, gak jelas banget. Ngomong apa nih orang, ada. Ditanya A jawabnya C, bukan B lagi, C, D. Ditanya B jawabnya Z. Gak nyambung sama sekali gitu loh. Gak ngerti gue. Setelah gue nonton wawancaranya dari Corbusier dan juga Dr. Richard Lee, itu gue yakin banget bahwa Jessica itu tidak bersalah. Karena ada sesuatu yang ditutupi antara bapaknya Mirna atau si Krisnamurti itu ya. Gue yakin mereka kong kali kong demi dapat duit asuransi. Karena aduh gila banget sih, kayak ya ampun. Terus kayak di wawancaranya yang ini sama Karni dia bilang sok-sok banget tuh Pak Otto mendramatisir yang masalah yang air
air minum kopinya itu loh, yang berapa mili. Lah, itu bukan mendramatisir, itu sih emang lagi membuktikan berita acara gitu loh. Membuktikan berita acara yang memang sudah ditulis oleh majelis hakim dan kejaksaan. Nah, dibuktikanlah itu di podcastnya Deddy Corbuzier. Lu pakai cara mendramatisir, lu yang lebay, lu tau gak? Aneh banget, gila, gue dengernya udah enak banget sih. Gue gak ngerti lagi kalau ada seorang bapak yang tega bunuh anaknya demi uang asuransi dan masih tidak bertobat setelah 7 tahun anaknya tuh meninggal gitu loh. Gue bingung banget, kayak otak lu kemana? Masa demi uang lu ngelerain anak lu? Jessica Kopi Cyanida, bapaknya Mirna, pendapat kamu mungkin benar, mungkin juga tidak benar. Demikian juga pendapat orang yang kontra dengan bapaknya Mirna, mungkin juga benar, mungkin juga tidak benar. Karena apa? Karena dua pendapat tersebut, baik pendapat bapaknya Mirna maupun pendapatnya yang kontra, maupun pendapat keputusan majelis hakim, didasarkan kepada indirect evidence, bukti yang tidak langsung. Karena bukti yang tidak langsung bisa multi tafsir. Sedangkan pasal 183 KUHP mengharuskan harus ada bukti, minimum 2 alat bukti yang membuktikan bahwa Jessica adalah pelakunya. Barulah kemudian keyakinan hakim. Apalagi dalam kasus ini benar-benar tidak ada otopsi. Jadi bagaimana di mata hukum bisa dibuktikan bahwa Jessica meninggal karena cyanida kalau tidak ada otopsi? Itu kan bukti yang satu-satunya yang otentik. Karena tidak ada 2 alat bukti, maka berlakulah prinsip hukum pidana di Amerika, reasonable doubt. Oleh karena itu harus bebas. Bisa saja Jessica bersalah, bisa juga tidak bersalah, tapi di mata hukum belum bisa dibuktikan, ya. Kepada Bapak Jokowi, inilah kesempatan bagi Bapak untuk mulai memberikan atensi atas kasus ini, karena rakyatmu sudah terpecah belah. Dan satu-satunya pegangan bagi Bapak 183 KUHP, yaitu harus ada 2 alat bukti baru orang bisa dipidana. Pengen dapat cyanida kayak gimana sih? Nah itu dia. Ada beberapa orang yang patut dicurigai kalau itu cyanida itu banyak dipakai itu untuk fumigasi. Jadi orang yang berhubungan dengan kapal, fumigasi kapal itu pasti punya cyanida. Terus kalau kamu nelayan, dia tanya hobi saya apa? Saya bilang saya demen mancing kapal saya, tapi sudah saya jual. Saya ada botolnya. Botol yang dipakai untuk ngeracun, kelihatan mirip. Bapak ada botol? Insting saya jarang meleset ya. Biasanya ya. Nonton podcastnya Om Deddy sama Pak Otto Hasibuan jadi makin mikir keras gak sih? Nah, semenjak keluar film dokumenter Netflix yang Ice Cold, kita kayak ada pemikiran baru gitu gak sih kalau si Jessica ini gak bersalah? Gue juga gak mau jadi tiba-tiba jadi detektif dadakan ya. Tapi gue nih sebagai penonton jadi punya asumsi nih kalau si Jessica ini bukan pelakunya, karena gak ada bukti jelas kalau si Jessica ini yang naruh cyanidanya. Dan pas nonton podcastnya Om Deddy sama Pak Otto ini, gue jadi makin yakin kalau si Jessica ini gak bersalah. Apalagi pas Pak Otto ini bilang kalau dia tuh punya alat bukti hukum yang bisa menunjukkan kalau si Jessica ini gak bersalah. Mulai dari gelas dan botol yang ada di TKP, sampai itu botol dan gelas di pemeriksaan udah berbeda. Dimana yang kita tahu ternyata si Mirna ini gak diotopsi, cuma diambil sampel di lambung, urin, dan juga hati. Dan pernyataan ini juga sinkron nih sama Dokter Jaya yang ada di podcastnya Dr. Richard Lee. Ternyata hasil lab dari muntahan Mirna pas dia masih hidup itu negatif cyanida. Dan kalau dilihat dari ciri-cirinya, katanya dia tuh mati bukan karena cyanida. Ini dokter mayat loh yang ngomong, yang biasa nanganin orang yang mati mendadak. Masa tiba-tiba ada cyanida di lambung dan cuma 0,2 mili. Walaupun kata dokter Jaya itu bisa aja terjadi ada 0,2 mili. Dan kemungkinan itu karena hasil pembusukan. Tapi katanya itu tidak mematikan. Tapi dari interviewnya bapaknya Mirna yang baru aja bareng sama Pak Karni Ilyas, katanya dia tuh punya bukti CCTV kalau tangannya Jessica itu naruh cyanida. Dan bukti itu nggak dimunculkan di pengadilan karena dia nggak mau kalau si Jessica ini dihukum mati. Jadi biar tersiksa aja gitu di penjara. Kalau bisa sih di penjara seumur hidup katanya. Nah, gue sih bukan belaga jadi hakim ya, mohon maaf nih. Tapi kalau dilihat dari penjelasannya Dokter Jaya di podcastnya Dr. Richard Lee, gue jadi makin yakin kalau si Mirna itu mati bukan karena cyanida. Ya walaupun terlepas siapa yang salah ya, itu sih menurut pandangan gue sebagai penonton. Nah, kalau menurut kalian kayak gimana?